Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang alat deteksi keahlian dan nominal pecahan mata uang rupiah untuk penyandang tunanetra. Adapun saya di sini adalah Presiden dan Kak Santia dan rekan saya dan teman saya juga, dan saya Aulia bisa bersama. Saya Firdan Samanesi. Izinkan kami untuk mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan, uang sebagai alat tukar dalam melakukan transaksi digunakan juga oleh para penyandang disabilitas seperti tunanetra misalnya. Melihat keterbatasan yang dimiliki tunanetra, maka besar kemungkinan dalam melakukan transaksi uang tertukar, salah ambil, dan ada juga orang yang jahil yang akan memanfaatkan kelemahan para penyandang disabilitas dalam penggunaan uang tersebut. Tunanetra memiliki keterbatasan fisik dan membedakan uang kertas asli dan palsu. Sejauh ini para tunanetra menggunakan cara konvensional seperti menyusun nominal uang kertas atau membuat lipatan pada uang untuk membedakan nominal uang tersebut. Namun cara tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu dari segi daya ingat tunanetra, kondisi fisik uang, dan tidak adanya faktor penentu kejujuran bahwa pada saat bertransaksi jual beli barang dan jasa, orang yang diajak bertransaksi memberikan uang sesuai dengan besar nilai nominal seharusnya dan mengalahkan tunanetra untuk menyusun uangnya secara benar. Kemudian ada pengertian. Adapun pengertian alat deteksi keahlian dan nominal pecahan mata uang rupiah ini dibuat untuk mendeteksi keahlian dari nominal pecahan mata uang, mendeteksi keaslian dari nominal pecahan mata uang rupiah untuk penyandang tunanetra, dan untuk mengetahui tingkat akurasi sistem pendeteksi keahlian maupun nominal pecahan mata uang rupiah. Yang mana alat tersebut digunakan ketika menjumpai seseorang penyandang tunanetra yang kesusahan dan membutuhkan bagaimana mengetahui nominal pecahan mata uang rupiah. Adapun alat yang kami buat seperti gambar yang tertera di PPT kami. Kemudian adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu ada yang pertama akrilik 1 keping, jumper dan kabel secukupnya 2 meter, sensor warna TCS 3200, sensor cahaya LDR 1 unit, kemudian sensor cahaya LDR 1 unit juga, lampu UV 5 unit, LCD 12C 16x2 1 unit, lem tembak 1 unit, DVD player 1 unit, speaker 2 unit, micro SD 1 unit, push button 2 unit, Arduino Uno 1 unit, terus power bank 1 unit, baut 3 mm, engsel kecil 1 unit, sama switch on off 1 unit. Adapun pengertian Arduino sendiri adalah mikrokontroler single board yang bersifat terbuka. Arduino dirancang untuk memudahkan penggunaan dalam pengoperasiannya. Mikrokontroler yang digunakan pada Arduino adalah mikrokontroler Atmel AVR, yang mana Atmel AVR ini adalah 2 penentu perkembangan Norwegia. Mikrokontroler dengan basis arsitektur AVR RISC. Nah, itu berdasarkan arsitektur Harvard yang dibuat oleh Atmel tahun 1996. Kemudian yang kedua ada TCS 3200 yang merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon fotodiode dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak frekuensi yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Keluaran frekuensi skala penuh dalam skala diskalakan oleh 1 dari 3 nilai-nilai yang ditetapkan via 2 kontrol pin input. Kemudian yang ketiga ada sensor cahaya. Sensor cahaya sendiri adalah alat yang digunakan bidang elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik. Sensor cahaya LDR merupakan suatu jenis resistor yang peka terhadap cahaya, dan cara kerjanya dari sensor ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Umumnya 1
penggunaan yang sangat luas, salah satu yaitu sebagai pendeteksi cahaya pada tirai otomatis. Beberapa komponen yang biasa digunakan dalam rangkaian sensor cahaya adalah LDR, fotodiode, dan fototransistor. Kemudian yang keempat ada push button. Push button switch atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock atau tidak mengunci. 5. Liquid crystal display atau LCD merupakan sebuah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata atau flat dengan memberi sinyal pada kristal cair dan filter berwarna yang mempunyai struktur molekul polar diapit antara dua elektroda yang transparan. 6. 12 CLCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol 12 C Integrated Circuit atau TWI Two-Wire Interface. Normalnya modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. 7. DF player. DF player ini merupakan modul pemutar file audio atau modul sound player musik dengan support format audio seperti file MP3. Sudah dikenal oleh khalayak umum. Untuk fisik dari DF player ini berbentuk persegi dengan ukuran 20 x 20 mm yang dimana memiliki 16 kaki pin, tetapi dalam proyek ini menggunakan DF player mini yang dioperasikan secara standar. 8. Speaker. Pengeras suara atau speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara sampai di kendang telinga kita dan dapat kita dengar sebagai suara. Flowchart pertama dimulai dengan inisialisasi pin input, kemudian baca masukan dari saklar yang satu dan yang kedua. Untuk yang sebelah kiri itu saklar satu untuk mendeteksi uang palsu, kemudian membaca nilai sensor dari cahaya. Kemudian jika mendeteksi nominal 20.000, dapat satu tidaknya tampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Kemudian pada LDR uang 50.000 lebih dari 42 akan menampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Jika tidak membaca LDR dari 100.000 lebih dari 39 akan menampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Kemudian pada saklar yang kedua yaitu mendeteksi nilai nominal uang. Kemudian baca nilai frekuensi sensor warna TCS 3200. Jika membaca nominal pecahan 20.000 akan menampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Jika tidak akan membaca uang 50.000 menampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Kemudian jika membaca nominal 100.000 akan menampilkan pada LCD dan keluarkan suara. Kemudian selesai. Ya, ini untuk diagram bloknya. Yang untuk sebelah kiri itu untuk inputnya yaitu push button, sensor cahaya dan sensor warna yang dikontrol dengan Arduino. Kemudian outputnya itu pada imbasi LCD, kemudian LCD dan DF player dan speaker. Nah, untuk ini merupakan LCD. Jadi pada saat uang akan di sensor dengan TCS 3200 di sini, kita akan mengeluarkan dari nominalnya di sini dan juga mengeluarkan suara di sini. Jadi pada saat uang dimasukkan itu uang itu akan disensor oleh TCS 3200 sama sensor warna atau kita memakai sensor LDR. Jadi kita memakai sensor LDR ini supaya untuk mengecek ini uang asli atau bukan. Jadi untuk mengeluarkan suaranya lewat sini, dan untuk kita ingin melihat ini uang asli atau bukan, kita harus mencet push button ini. Kalau enggak, yang ini untuk menghitung jumlah nominal dari uang tersebut. Dan untuk ini Arduino tersebut ini untuk program yang kita akan masukkan dari situ. Sistem pemrograman dalam membuat sistem
diperlukan peralatan Arduino Genio untuk membuat program agar sensor warna dan sensor cahaya dapat mendeteksi nominal uang dan dapat menentukan keaslian uang kertas tersebut. Berikut adalah gambar tampilan awal dari perangkat lunak yang digunakan. Jadi untuk tampilan awal programnya, yaitu yang pertama include untuk library web, terus include untuk library LCD, kemudian include software serial, kemudian include player ini. Terus ini untuk pengaturan pinnya, terus ini untuk pengaturan push button yang satu dan push button yang kedua. Program untuk menampilkan nominal uang dan keaslian uang pada LCD. Dari gambar tersebut adalah program untuk LCD pada saat alat diaktifkan. Dengan setting LCD set cursor 0,0, LCD hybrid, sistem deteksi, dan LCD set cursor 0,1 nominal uang. Jadi ini untuk program awal sensor warna. Program rancangan nilai RGB untuk nominal uang 50.000. Dari gambar tersebut adalah potongan program nilai dari warna pada uang Rp50.000. Terdapat 5 data referensi masukkan dengan rentanan nilai berbeda-beda. Nilai referensi didapat setelah melakukan pengujian langsung dengan sensor warna dan uang rupiah tersebut. Untuk cara kerja, jadi keaslian uang, cara mendeteksi sistem ini adalah uang yang asli dan uang yang palsu dapat dibedakan dengan melalui warna nomor seri pada ujung uang yang di bagian kanan uang yang akan berubah warna jika lampu UV ditembakkan. Nomor seri akan berubah warna menjadi warna orange yang merupakan efek dari lampu ultraviolet, dan sensor cahaya menangkap perubahan warna pada nomor seri uang tersebut. Untuk uang palsu tidak akan mengalami perubahan warna jika diarahkan ke sinyal ultraviolet. Nominal uang data diperoleh akan dijadikan acuan dari nilai variabel yang digunakan sebagai batasan-batasan untuk dapat membedakan tiap uang kertas. Variabel yang digunakan adalah warna-warna dasar yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru yang dipresentasikan oleh variabel N, G, dan B, serta ukuran uang yang didefinisikan oleh variabel peti. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kendala yang kami alami pada saat membuat alat ini, yaitu pada saat kita ingin membeli alat dan bahannya, seperti yang di sini kan ada LCS 3200, lalu ada LCD ini, ada DFL sama speaker dan Arduino. Jadi kita tuh harus beli alat komponen jadi lama untuk komponen datangnya. Udah gitu agak mahal karena ada ongkir gitu. Dan yang lainnya pada saat pembuatan apa namanya, untuk LDR karena itu merupakan komponen yang agak murah, jadi pada saat pengecekan uang tersebut tuh kayak apa namanya, tidak pasti, tidak akurat gitu, tidak seperti TCS 3200 karena itu memang komponen agak mahal. Jadi pada saat pengujian uang asli atau palsunya, kita tuh menggunakan LDR untuk mengecek nomor seri di bagian pojok kanan, yaitu dengan sinar ultraviolet, karena uang asli akan berubah warna menjadi oranye. Nah, karena uang palsu tidak akan berubah warna, jadi itu tetap uang palsu yang diceknya. Nah, pada saat perbuatan di program itu kan akan tercatat LDR-nya, itu range-nya berapa. Nah, pada saat itu kan dicatat ini uang semisal 20.000. Nah, range-nya itu kurang dari 40 tapi lebih dari 35. Itu uang asli. Nah, untuk uang palsu semisal 25 lebih dari 25 tapi kurang dari 30. Nah, tapi pada saat pengecekan tiba-tiba berubah jadi kayak di LDR range-nya itu tiba-tiba jadi 147. Itu sih kendalanya. Dan ya, kali ini saya akan menjelaskan mencoba alat untuk mendeteksi uang palsu dan nominal pecahan. Pertama kali yaitu menyalakan dengan saklar yang ada di bawah ini. Kemudian akan muncul tulisan masukkan uang untuk di-scan.
Kemudian masukkan uang pada alatnya dengan posisi nomor seri berada di atas. Kemudian ditutup pada saklar yang merah untuk mendeteksi uang asli dan palsu. Uang palsu dan asli. Ini uang palsu bukan asli. Untuk menampilkan uang palsu. Kemudian pada push button yang putih itu untuk mendeteksi nominal pecahan. Deteksi uang nominal pecahan. Ya. Uang asli. Ini akan muncul uang asli dengan nominal Rp1.000.